paling sering terjadi teman-teman saat membuat garnish adalah salah pemilihan bahan. Contoh nih ya, ini adalah timun yang sudah layu. Coba perhatikan Kak ya. Tuh, lihat. Ini sudah layu, peot ya. Kalau bahasa Sundanya mah ini sudah peot. Jadi kalau misalkan dipotong nih seperti ini, Kakak lihat, perhatikan ya bagian dalamnya ya. Kalau yang sudah layu, tuh lihat Kak. Ini sudah putih ya, bagian sininya putih nih, udah kayak busa ya Kak, gabus ya. Jadi ini gak bagus digunakan untuk membuat garnish. Contoh ya Kak ya, kita lihat bagian dalamnya. Kalau yang sudah layu seperti ini, kita lihat dulu ya. Tuh, bagian dalamnya seperti ini Kak, tuh ya, bagian dalamnya itu udah seperti itu tuh, lihat. Jadi mudah layu, mudah patah, dan bahkan nanti saat membentuknya pun sulit sekali ya. Jadi yang pertama, mudah-mudahan harus pilih bahan yang segar ya. Timunnya ini jangan sampai yang layu seperti ini. Nah, selain bahan yang harus dipilih, Bunda juga harus pilih pisau yang tepat ya. Jadi pisau garnish yang harus Kakak gunakan, ada pisau garnish khusus ya kayak pisau-pisau khusus untuk membuat garnish nih ya. Contoh nih ya, pisau berbentuk V, U atau W ya. Dan ini juga sama nih, pisau lengkung nih ya. Coba Kakak bahannya kecil, bahan garnishnya kecil ya, seperti ini timun misalkan, Kakak gunakan pisau dapur sebesar ini. Coba, pastinya nggak bisa, susah pastinya ya. Jadi kalau menggunakan alat yang tepat, Kakak bisa membuat garnish atau belajar garnishnya itu lebih maksimal ya. Contoh nih, ada pisau pepaya nih ya. Contoh pisau pepaya. Kalau menggunakan ini nyaman sekali untuk membuat kelopak-kelopaknya nih ya. Jadi bisa tipis ya, bisa tipis. Nah, kalau menggunakan ini pasti Kakak susah ya, susah karena setiap nanti saat membuat kelopak, pasti sebelah kiri kanannya itu ada kelopak lagi. Jadi harus gunakan pisau yang tepat, ukuran kecil seperti ini ya. Ini salah satu contoh ya, pisau yang tepat kalau saat membuat garnish, apalagi teman-teman yang masih mau belajar ya. Ini contoh lagi, gunting ya. Gunting juga ini bisa membantu banget untuk membuat kelopak ya, atau pinggiran-pinggiran kelopaknya itu bergelombang seperti ini. Jadi cantik, lebih simple. Nanti tinggal potong aja bagian pinggirnya, langsung bergelombang dan cantik hasilnya. Nah, teman-teman semua yang masih kebingungan, misalkan Kakak pengen pisau-pisaunya ya, silahkan dicek aja di deskripsi ya kalau Kakak mau lihat-lihat dulu ya. Nah, pisau yang ini yang ada di depan saya ini adalah pisau-pisau yang sering saya gunakan saat live ataupun saat membuat video ya, gitu ya. Silakan pahami dulu alat-alatnya, jangan sampai menyalahkan caranya. Kalau caranya sudah benar tapi dengan alat yang tidak tepat, pasti akan ada kendala atau hasilnya juga tidak maksimal ya. Begitu Kakak ya. Jadi intinya jangan sampai salah beli alat-alatnya. Nah, supaya tidak salah beli, boleh Kakak cek aja di sini ya, di deskripsi. Kakak boleh lihat-lihat aja dulu. Siapa tahu Kakak ada budget lebih ya untuk menyiapkan alat-alat untuk membuat garnish supaya belajarnya lebih maksimal ya. Tonton video-video saya cara penggunaan pisau-pisau ini ya Kak ya. Tonton videonya di video-video sebelumnya, atau nanti akan saya contohkan juga di video selanjutnya ya. Atau Kakak ikut live, gabung di live saya ya, setiap hari sekitar jam 10 atau sampai jam 11 malam. Kenapa malam? Ya karena memang waktu saya adanya di malam. Oke, terima kasih. Selamat belajar.